Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Tribun Talk Show. Hari ini saya bersama Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi, Pak Ansari Idris. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Kita keren juga baju. Ini baju apa, Pak? Saya ingin ngajak Bapak ikut bertanggung jawab terhadap produksi migas, Pak. Siap. Tribuner, kita akan membahas mengenai masa depan industri migas di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Meskipun SKK Migas ini Kalimantan dan Sulawesi, Kalimantan Pak. dan Sulawesi. Tapi karena Tribun Kaltim kita mencoba lebih spesifik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tapi mungkin sebelumnya, Pak, kita sekarang juga bingung nih. Apa sih peran SKK Migas, Pak? Jadi biar kita juga paham juga ini. Nah, baik, terima kasih, Pak. Saya pikir ini kesempatan yang cukup bagus di siang hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi, terutama sekali untuk wilayah kerja Kalimantan dan Sulawesi. SKK Migas itu punya tugas dan tanggung jawab itu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Kita memastikan bagaimana kondisi operasi produksi itu bisa sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan setiap tahunnya ada target gas yang harus kita produksikan, ada target minyak yang harus kita produksikan. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan tugas ini kepada SKK Migas dalam hal ini untuk melakukan pengawasan kontrak-kontrak kerjasama yang ada di perusahaan-perusahaan minyak ini. Nah, sehingga kita bisa memastikan target produksi yang telah ditetapkan untuk kepentingan APBN pemerintah Indonesia itu bisa kita penuhi. Nah, kalau kita bicara Kaltim kan udah dari dulu nih, termasuk daerah penghasil migas yang cukup besar juga. Nah, kalau lihat kondisi sekarang, Pak, tentu kan ini sudah berjalan sekian puluh tahun ya. Kondisi sekarang dan kira-kira ke depan apakah migas masih menjadi harapan juga bagi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tentunya, Pak? Baik, beberapa waktu yang lalu orang mengatakan industri migas ini adalah industri sunset ya, ketika energi baru terbarukan itu lagi dipromosikan besar-besaran. Nah, ternyata sekarang ini industri migas itu, fossil fuel ini, itu menjadi energi yang sifatnya mungkin sunrise, Pak. Jadi matahari bersinar kembali. Gitu. Nah, untuk wilayah Kalimantan Sulawesi, di Kalimantan Timur ini sendiri, kita punya prospek yang sangat bagus sekali. Saat ini, kenapa kami sampaikan bahwa prospek itu sangat bagus? Teman-teman kita yang saat ini sedang mengoperasikan lapangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, baik yang sedang eksplorasi, baik yang sedang eksploitasi, itu aktivitasnya banyak. Setidak-tidaknya di Kalimantan Sulawesi ini, atau di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara saja, saat ini kita melakukan ada sekitar 186 sumur pengembangan. Ya, jadi sumur-sumur yang saat ini ada di wilayah kerja itu kita bor kembali untuk kita dapatkan cadangan-cadangan yang pernah ditemukan untuk kita produksikan. Itu termasuk sumur yang sudah lama plus sumur-sumur yang lama terus diproduksikan. Nah, kemudian kita masuk juga ke sumur-sumur lama yang sekarang ini kondisi produksi agak menurun. Kita sebut dengan well service atau walkover. Untuk kemudian kita harapkan dengan kita melakukan proses pengeboran kembali itu diharapkan kita akan mendapatkan cadangan yang masih ada di bawah itu kita bisa angkat. Ini sangat agresif. Demikian juga dengan kegiatan eksplorasi. Eksplorasi juga sangat aktif saat ini kita lakukan. Kawan-kawan kami misalnya di Mahakam, juga melakukan kegiatan misalnya Metulang Deep, ada satu area yang di Delta Mahakam di area ini offshore. Pertamina Hulu Makam. Pertamina Hulu Makam itu juga melakukan kegiatan eksplorasi. Jadi Eni sendiri saat kita sedang bicara ini itu dilepas pandai pada kedalaman air 1.500-2.000 meter ke dalam pada laut dalam. Mereka juga sedang mengebor satu lapangan namanya lapangan Konta. Dan segera juga di akhir tahun ini kita akan ngebor satu lagi juga lapangan Geliga. Nah, teman-teman dari SKK Migas itu melihat bahwa ini ada prospek yang cukup bagus ya. Artinya data-data yang ditemukan sebelumnya di Gang North, lapangan migas yang sudah ditemukan dengan cadangan yang cukup besar itu, ini di dekat itu akan dibor lagi. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan tambahan baru. Ya, mudah-mudahan dengan another Gang North gitu ya, jadi Gang North yang baru. Nah, sehingga kita bisa mengharapkan industri migas di Kalimantan Timur akan terus maju dan tumbuh berkembang. Walaupun beberapa wilayah kerja kami yang saat ini ada di sini dikelola oleh Pertamina dan lain-lain itu terjadi decline karena memang sifat daripada
industri migas ini kalau terus-menerus kita ambil dia kan tidak terbarukan. Iya, betul. Dia akan habis. Nah, namun demikian kawan-kawan dari Pertamina dan lain-lain itu melakukan kegiatan eksplorasi tambahan untuk memastikan bahwa apa yang kita produksikan ini itu bisa tergantikan dengan temuan baru. Gitu. Jadi setidak-tidaknya kita bisa menahan laju penurunan produksi. Jadi kalau dia akan turun lebih cepat, tapi terjal gitu ya, terus kemudian mungkin bisa kita tahan usianya penurunan itu bisa lebih panjang. Artinya meskipun cadangan migas berkurang tidak terbantahkan, tetapi ada upaya mencari titik baru, eksplorasi baru sehingga tadi Pak ya, cadangan kedepannya masih jadi cadangan yang sudah ditemukan ketika diproduksikan tentu akan berkurang. Jadi untuk menahan laju pengurangan itu kita cari sumber-sumber baru yang lain. Jadi kita sebutkan dengan R2P ya, jadi reserve to production. Jadi yang sudah kita produksikan katakanlah 1 juta barel, itu harus ada reserve potensi lagi yang bisa menggantikan 1 juta barel ini. Jadi terus-menerus dilakukan oleh SKK Migas untuk memastikan bahwa industri minyak dan gas bumi yang saya ingat waktu masih SMA dulu, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, guru-guru mengatakan, guru fisika, ini migas kita 15 tahun lagi akan selesai. Betul. Itu temuan yang mungkin ditemukan pada masa itu. Ya. Nah, tapi kan perusahaan-perusahaan minyak ini terus mencari, Pak. Mencari terus-menerus. Nah, ternyata sampai hari ini masih ada, dan ada temuan-temuan besar, temuan-temuan raksasa yang saat ini ditemukan. Seperti yang kita temukan di Selat Makassar ini, yang rencananya 2028 ini akan kita produksikan. Seperti itu. Tapi Pak, bahwa informasi bahwa sekarang cadangan migas, terutama yang di wilayah Kaltim ada PHM, PHKT mengalami penurunan. Iya, karena kan kalau dikaitkan dengan sebagai LNG Badak sebagai perusahaan pengolah LNG gas itu kan cukup mengalami juga ya keterbatasan. Betul. Juga, gitu. Jadi LNG Badak itu yang dibangun pada tahun 70-an itu adalah untuk menerima gas bumi itu dari lapangan-lapangan yang sekarang dikelola oleh PHKT, dulu Yanokal Chevron, kemudian lapangan yang di Delta Mahakam itu produksinya juga cukup besar pada masa itu, sekarang dikelola oleh PHM, dan yang satu lagi di Muara Badak yang dikelola oleh PHSS. Nah, perusahaan-perusahaan ini yang dulu itu mensuplai gas ke PT Badak untuk kemudian diolah menjadi gas cair, gas alam cair, lalu kemudian kita ekspor. Nah, yang namanya itu sudah puluhan tahun diproduksikan, sudah 50 tahun lebih gitu ya. Ini terus akan produksinya menurun ya. Sehingga pada saat itu dikhawatirkan nih Badak akan mati, tidak bisa beroperasi lagi. Bagaimana? Nah, alhamdulillah itu ditemukan ada cadangan baru sekarang di Selat Makassar yang ini nanti akan menghidupkan Badak untuk jangka panjang. Jadi ada 8 tangki yang sebelumnya pernah dioperasikan, sekarang ada 2 tangki, nanti mungkin insya Allah kita akan bisa tambah untuk 2 tangki lagi bisa berproduksi. Mungkin 3-4 tangki di PT Badak itu akan on kembali, Pak. Nah, ini dengan cadangan temuan yang ada sekarang. Nah, kita bisa bayangkan kalau teman-teman kita dari PHM, BHKT, PHS terus mencari, mengeksplor dari ENI dan lain-lain, ada temuan-temuan baru, itu nanti kita akan bisa memperpanjang lagi sekali lagi. Nah, gas ini kan tidak hanya untuk LNG, Pak. Memang mayoritas LNG. Jadi seperti saat ini di Kalimantan Timur ini kita produksi sekitar 1.100 mmscf per hari. Itu 500 itu kita kirim ke PT Badak untuk dijadikan LNG. Karena ada komitmen buyer yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia dengan pihak pengimpor dari luar negeri atau pembeli ya. Nah, di sisi lain kita juga mensuplai gas yang 500-an sampai 600 itu per hari yang kita produksikan itu PLN harus hidup. Ya, betul. Pupuk harus hidup. Ya. Karena itu juga kepentingan petani dan sebagainya ya. Kemudian ada petrokimia lainnya di sini. Amoniak dan sebagainya juga harus hidup. Termasuk sebagian kecil itu Pak untuk yang gas-gas rumah tangga itu cukup gas rumah tangga juga harus hidup. Jadi hal yang seperti ini itu terus-menerus berkembang. Nah, kita harapkan jumlah yang saat ini sedang kita maintain ini itu bisa kita terus bertambah. Jadi kekhawatiran energi migas itu akan tidak ada lagi. Itu mungkin kekhawatiran itu mungkin masih akan khawatir mungkin sampai 100 tahun yang akan datang. Apakah seperti itu? Tapi kan kita tidak pernah tahu, Pak. Dulu saya ingat saya melapor kepada Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Gub, ini gas kita sudah habis, kemungkinan 3-5 tahun yang akan datang PT Badak itu akan berhenti dioperasikan karena tidak ada feed gas yang disuplai ke sana tidak ada. Nah, sehingga tidak ada pekerjaan untuk dilikuifikasi, dicairkan. Nah, dan imbasnya tentu tidak hanya sekedar LNG-nya. Betul, dan industri-industri lain. Nah, kecuali nanti mungkin diimpor atau dibawa di provinsi lain, tapi kan cost-nya akan menjadi cukup tinggi ya. Nah,
tidak lama berselang itu kita temukan ada satu cadangan yang cukup besar di Selat Makassar. Kami datang lagi melapor Pak Gubernur, Pak Gub, ini beritanya berbeda, saya ralat apa yang pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu. Kita temukan ini, insya Allah Bontang akan usia panjang. Mohon dukungannya. Pak Ansari, kalau kita lihat di belakang kita nih, ini kan data yang real time ya. Ini sudah termasuk yang ini tadi atau ini masih data yang sudah. Mungkin jadi, bisa dijelaskan Pak. Jadi ini kalau kita lihat rekonsiliasi nih Pak, ini Pertamina Hulu Makam, ini oil Pak, oil production. Kita produksi per hari itu 24.000 barel Pak. Pertamina ada 14.000. PHM aja ya? Iya, ini PHM sendiri Pak. Kemudian yang seterusnya ke bawah ini. Nah, kalau gasnya PHM itu ada 428 mm SCAF per hari Pak. Jadi ini lumayan besar Pak dari satu lapangan yang dikelola di Delta Mahakam ini. Terus kemudian kita lihat ada Eni East Pinggan ini dengan ada Eni Morabakau, dia sendiri berdua ini sudah produksi sekitar 600-an lebih, Pak. 600-an lebih. Sebelumnya bisa sampai 700 karena ada beberapa sumur yang harus dikoreksi karena pasirnya naik. Nah, sehingga gas flow-nya ke atas itu juga terganggu. Nah, ini sedang dikerjakan. Nah, mudah-mudahan bisa kembali lagi menjadi 700 mm SCAF per hari. Nah, jumlah ini kan saat ini kita harapkan akan terus bertambah panjang ini merah ini, Pak. Atau merah ini bisa kita pertahankan untuk tidak mundur. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu dengan kita lakukan eksplorasi. Berarti Eni East Pinggan ini yang baru tadi atau ini yang lama? Ini yang lama. Ini yang lama. Ini Morabako juga yang lama. Ada WK baru yang dulu kita sebut di Eni juga yang ditemukannya gas Gengnos itu yang saat ini sedang menjadi proyek PSN, Pak. Proyek strategis nasional di Kalimantan Timur yang akan nanti kita produksikan gasnya dan kita kirim ke Bontang. 2028 diharapkan di Desember, Pak. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. Seperti itu. Nah, jadi Bapak bisa lihat ini. Ini produksi gas. Memang di Kalimantan ini gasnya dominan, Pak. Iya. Berbeda mungkin di. Tadi kan berarti kan ini kan ini minyak, Pak ya. Ini minyak. Jadi Pertamina IP produksi 14 ribuan. Kemudian juga Sanga-Sanga juga rumah ini masih ada sekitar 10 ribuan. Pak Pertamina Hulu Kalimantan Timur di kantor ini di mana kita ini teman-teman Pertamina ada 7 ribuan Pak, jadi masih cukup bagus, masih cukup bagus. Dan tapi mereka kan tidak berhenti di sini, namanya bisnis harus berusaha terus Pak. Nah, itulah tugas SKK Migas bekerja sama dengan teman-teman kita ini semua untuk memastikan bahwa mereka terus bisa menambah produksi Pak. Nah, seperti itu. Pak, kalau bicara produksi secara nasional nih Pak, berapa persen Pak produksi dari Kaltim Kaltim Sulawesi lah? Jadi, kontribusi ke nasional. Kita berkontribusi yang terbesar itu adalah gas bumi. Gas bumi. Jadi gas bumi kalau Kalimantan Sulawesi ya, Sulawesi berkontribusi sekitar 29-30% gas bumi untuk nasional. Kemudian minyak dan kondensat kita berkontribusi sekitar 12% dari produksi nasional. Jadi 41-42% datangnya dari perut bumi Kalimantan Sulawesi ini, Pak. Jadi besar sekali kontribusi energi kita untuk kepentingan energi nasional. Dan tentunya kan imbasnya tentu ke DBH, ke daerah juga. Betul. Nah, kalau kita bicara tadi masa depan cadangan minyak dan gas di Kaltim dan Kaltara, Pak, masih optimis Pak dengan tadi penemuan di Eni yang kemudian nanti 2008 akan berproduksi, masih optimis bahwa ini masih menjadi andalan, Pak? Masih, Pak. Jadi seperti ini, saya ingin mencontohkan misalnya, ini kan kita daerah laut nelayan ini, Pak. Jadi kalau setiap pagi Bapak masih lihat perahu nelayan pergi melaut, berarti kan ada harapan nelayan itu akan pulang ikan, Pak. Iya, betul. Artinya kita masih melihat sampai dengan hari ini, saat kita bicara ini, teman-teman kita masih melakukan pengeboran di mana-mana, Pak. Artinya teman-teman para geologi, kawan-kawan kami yang melakukan studi subsurface itu, studi di bawah permukaan, mereka masih yakin bahwa di sini ada, Pak. Kalau enggak mereka sudah berhenti. Ya, betul, jadi ini adalah harapan besar yang kita harapkan. Semua kita perlu mendukung. Jadi pihak pemerintah terkait perizinan dan sebagainya, masyarakat dan lain-lain, media juga untuk mengkampanyekan bahwa ini harus dibantu agar potensi ini bisa kita angkat ke permukaan, lalu kemudian kita produksikan, kita monetisasikan, kita jual, sehingga kita mendapatkan penghasilan untuk bisa dibagi. Penghasilan itu untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah itu ada undang-undangnya. Demikian juga bukan hanya itu, kesempatan pekerjaan. Iya, betul. Kesempatan pekerjaan bagi putra-putri Indonesia, putra-putri daerah di sini, terus kemudian di samping itu juga adalah kesempatan bisnis. Iya, ada trickle down efeknya kepada trickle down efek itu akan besar sekali yang berputar ya. Kita tahu
Kalimantan ini kalau kita lihat pergi kemana-mana bicara oil and gas orang sudah sangat mengerti semua karena memang industri ini sudah cukup lama di sini dan mereka merasakan dampaknya yang begitu besar terhadap daerah gitu ya. Pak, kalau yang Eni tadi Pak, ini kan baru ya. Itu kalau dilihat dari lokasi bloknya itu masuk di wilayah mana Pak? Nah, kalau kita tarik garis pantai itu kira-kira lurusnya itu dari garis pantainya di Samarinda lurus ke laut Pak. Itu kita perkirakan sekitar 120 km. Dari wilayah Kalimantan? Iya, dari garis pantai Kalimantan Timur. Nah, rencananya mulai tahun depan mudah-mudahan kita akan dapatkan persetujuan FID-nya selesai dari ENI, Final Investment Decision-nya, untuk kemudian kita akan pasang pipa 120 km Pak dari laut. Kemudian akan landing pipanya itu di Marangkayu di Santan Terminal sekarang yang dioperasikan oleh PHKT. Nanti berdampingan dengan PHKT dibangun satu fasilitas yang kita sebut dengan ORF, Onshore Receiving Facility. Itu yang sebelum ditarik nanti ke LNG ya? Ya, dari situ kemudian gasnya baru didistribusikan. Mana yang ke LNG, mana ke untuk domestik, keperluan domestik dan sebagainya. Nah, ORF itulah nanti kemudian akan mengontrol kemana gasnya akan dialirkan kepada para buyer Pak, kepada para hilir yang kemudian akan menggunakan gas itu. Artinya kan kabar baik lah Pak ya, di tengah bahwa kondisi cadangan migas yang menurun, kemudian ada sesuatu yang baru Pak, yaitu cadangan yang cukup besar. Betul. Kalau dia dari prediksi berapa Pak? Atau bisa menutupin berapa? Kemarin dikonfirmasikan oleh pihak ENI dan SKKMK itu sekitar 6,5 TCF. Tapi yang namanya gas di perut bumi itu kan kita bisa sebut dengan recovery factor. Recovery faktornya bisa jadi mungkin tidak sampai 100% bisa kita ambil. Tergantung bagaimana struktur di bawah sana, bagaimana pressure yang ada di bawah sana. Nah, mungkin bisa ambil 90%, 80%, nanti akan dilihat. Nah, tapi kan biasanya teman-teman kita di perusahaan minyak ini, kalau dia sudah mulai produksi, lalu kemudian dilihat di situ sudah bagus produksinya, dia akan coba mencari sumber-sumber lain di sekitar itu. Nah, ENI itu sendiri dalam tahun ini akan melakukan di sekitar area yang akan diproduksikan ini, itu ada seismic survey sekitar 1.500 km persegi, Pak. Untuk apa? Untuk memoto apakah di sini ada potensi-potensi lain yang kita bisa bor nantinya begitu. Jadi ini besar. Nah, demikian juga ke depan, ini juga akan melakukan pengoboran di melakukan seismic survey di Selat Makassar ini sekitar 15.000 km persegi, Pak. Di luar yang 1.500 tadi. Jadi ini usaha-usaha besar yang sedang dilakukan, yang akan memerlukan dukungan semua pihak, Pak. Seperti itu. Jadi kekhawatiran. Menariknya gini, Pak. Yang menemukan ENI nih, tentu kan juga Pertamina juga mungkin ikut juga melakukan survei seismik. Itu mungkin ceritanya Pak, bisa ada mungkin di balik itu akhirnya ENI yang menemukan ini Pak. Ya, jadi teman-teman kita di Pertamina, mereka kan sudah perusahaan lama di sini yang mereka ambil alih dari operator lama, lalu kemudian mereka lanjutkan. Mereka sudah punya data-data lama yang sudah cukup bagus. Tinggal mereka nanti mungkin akan ngebor di titik-titik mana yang lain untuk pengembangan, Pak. Jadi mereka melakukan eksplorasi di Tarakan misalnya, di sana itu ada Pertamina IP. Mereka baru saja melakukan pengeboran eksplorasi beberapa bulan lalu selesai. Ada namanya sumur Sebangkung Deep. Itu ada temuan, memang tidak besar, tetapi kan lumayan untuk menutup penurunan di tempat lain. Jadi dia ada temuan sekitar 4 mm scarf yang bisa diproduksikan kayak seperti itu. Itu nanti bisa menempel untuk menambah menggenjot produksi dari GOB Semanggaris yang saat ini produksinya agak sedikit menurun, seperti itu. Jadi saling ini Pak. Saling mengisi. Saling mengisi. Jadi ada satu tempat turun, kemudian di sini ada yang naik, di sini turun, di sini ada yang naik. Itu terus yang kita pertahankan balancing itu Pak, sehingga produksinya ini terhadap pembeli seperti PLN, pupuk, petrokimia dan lain-lain itu bisa terus terpenuhi, tidak berkurang Pak. Kalau sekarang sudah perusahaan KTKS yang masih aktif Pak di wilayah Kalsul berapa Pak? Di Kalsul itu setahu saya itu ada sekitar 17 kalau nggak salah 17 Pak. Ya. Iya, jadi lumayan banyak. Nah, yang eksploitasi sendiri di sini kan ada Pertamina Mahakam, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Ada ENI, kemudian ada Medco di Tarakan, ada GOB Semanggaris di Tarakan,
ada Pertamina EP juga disilakan, dan sekarang juga ada yang baru Pak, yang baru masuk namanya Armada Akia. Armada Akia itu perusahaan baru, perusahaan luar masuk di sini. Baru saja beberapa bulan lalu mereka selesai melakukan seismic survey sekitar 750 km persegi di lepas pantai Tarakan Pak, di laut dalam. Itu baru selesai dan alhamdulillah cukup berhasil surveinya. Ini kita lagi menunggu 1-2 tahun ini hasil studi dari hasil survei itu, analisa data dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti akan memberikan berita baru, mereka akan kembali ngebor untuk kemudian bisa dibuktikan bahwa di situ ada migas ya. Terus kemudian juga ada namanya di eksplorasi di sini ada Kalisat, itu di Hulu Mahakam sana. Hulu Mahakam. Jadi yang dulu tidak pernah diduga-duga ya, orang mikir ini ada semuanya di sekitar perairan Selat Makassar, ini di Hulu Mahakam. Sedang kita proses pengoboran sekarang. Nah, mudah-mudahan itu juga akan memberikan informasi baru nantinya dari situ. Jadi terus-menerus berkembang. Kemudian juga ada Peri Mahakam yang juga dikelola oleh ENI, yaitu berada di lepas pantai dan di daratan di Kalimantan Timur ini, di sekitar dekat-dekat Samarinda sana. Jadi banyak Pak. Ya, artinya bahwa potensi cadangan migas di Kaltim, Kaltara, Kalimantan, Sulawesi masih cukup besar juga. Ya, kita memang data cadangan kita harus lihat secara persis Pak. Tapi yang tadi kami sampaikan bahwa agresifnya teman-teman operator ini melakukan pencarian sumber-sumber baru ini, itu menandakan bahwa masih ada prospek yang cukup bagus. Masih ada harapan lah. Masih ada harapan. Geologis kan mengatakan bahwa masuk survei di sini, masuk ngebor di sini gitu. Jadi teman-teman masih melihat di sini masih ada tempat-tempat yang memang belum tersentuh seperti selama ini gitu. Yang sudah dibor dapat. Bapak kan nggak pernah bayangkan mungkin dulu kita pikir Mahakam ini selesai ya, kemudian di Selat Makassar ini selesai, ada temuan baru. Pak Ansari, kalau kita bicara survei seismik itu kayak model apa Pak ya? Kayak gambling tapi kan dengan tentu banyak perhitungan Pak. Berapa persen Pak misalkan operator itu misalkan melakukan survei seismik, kemudian wah ini punya peluang besar nih dan sebagainya. Nah, kita bicara aja lah secara geologis itu Pak. Industri ini makanya industri yang sangat besar gamblingnya Pak. Jadi tingkat spekulasinya sangat tinggi. Survei seismik itu tentu memerlukan waktu dan area yang begitu luas ya. Contoh misalnya kalau di laut, kita itu pakai streamer, ada kabel yang ditarik, kemudian di situ akan digantungkan namanya hydrophone. Kemudian dilakukan di kapal itu ada semacam daya kejut yang cukup tinggi, dikejutkan ke bawah, digetarkan, lalu kemudian hasil getaran itu direkam oleh hydrophone namanya. Nah, hydrophone itu yang kemudian nanti suara itu dipelajari di laboratorium tertentu untuk melihat bahwa di mana ada potensi yang kemudian kita bisa kembali lagi untuk kita bor. Nah, itu area seismiknya memang luas sekali, bisa ribuan kilometer, Pak. Betul. Nah, bagaimana kita tahu nanti dia di situ ada minyak atau gas? Ya itu kita harus masuk. Sama ketika tetap harus masuk. Ya, artinya untuk mengetahui volume itu untuk mengetahui di situ ada potensi cadangan hidrokarbon, minyak atau gas bumi, kita harus masuk, kita bor. Nanti ada indikasi mengatakan bahwa di sini ada minyak, di sini ada gas bumi. Kita harus masuk. Jadi survei seismik itu adalah data awal untuk memberikan informasi kepada para teman-teman yang ahli perminyakan ini untuk memastikan bahwa di titik ini bor. Di titik ini bor, di koordinat ini bor, di koordinat ini bor. Seperti itu. Menarik kenapa potensi cadangan migas ini pengen tahu. Karena Kaltara kan masih mengandalkan namanya DBH, dana bagi hasil dari sektor itu Pak. Meskipun sekarang kan lagi gunjang-ganjing ramai bahwa DBH dipangkas, dana transferan ke daerah dipangkas dan sebagainya. Artinya memberi gambaran bahwa ke depan DBH karena potensi migas masih cukup gede Pak di Kaltim Kaltara Pak. Masih cukup besar. Jadi di Kalimantan Utara sendiri kita saat ini punya Pertamina EP di Tarakan. Nah, walaupun Tarakan itu kan sangat kompleks isu pertanahan, isu masyarakatnya ya. Karena memang itu pulau kecil ya, kemudian penduduknya bertambah padat ya kan. Terus kemudian di situ ada pipa-pipa minyak, sumur-sumur minyak dan sebagainya. Memang kita
agak sedikit terbatas gerak untuk kita mencari sumber-sumber baru, tapi produksinya masih cukup oke. Kita punya Nunukan, kita punya Bunyu, gitu ya. Kita punya JOB Simanggari dan sebagainya. Saat ini mensuplai gas untuk mini LNG yang ada di Kalimantan Utara. Iya, betul. Nah, itu yang pertama itu. Betul. Dekat dengan Kalimantan Utara ada Berau. Berau itu ada satu perusahaan namanya Sot Bengara 2 ya. Nah, Sot Bengara 2 itu juga saat ini sedang melakukan proses persiapan untuk produksi. Jadi gas di situ akan dibangun satu mini LNG. Jadi pembelinya gasnya itu nanti membangun mini LNG di Berau, lalu kemudian kita produksikan gas dari sumur Sot Bengara itu kita prediksikan bisa mungkin 10 sampai 13 tahun dengan volume produksi harian mungkin sekitar 10 sampai dengan 12 SCF per hari. Jadi lumayan banyak, Pak. Nah, di Penajam, ini tidak jauh dari tempat kita ngobrol-ngobrol ini, itu ada perusahaan namanya Indosino. Dulu lapangan itu sudah lama, operator lama diambil alih oleh Indosino, dan saat ini sedang dikerjakan proyeknya, pemasangan pipa dan sebagainya, fasilitas produksi dan sebagainya. Nah, diharapkan Desember ini akan produksi, Pak. Dan gasnya akan ngalir ke Pertamina Balikpapan. Tapi sumbernya dari Penajam. Enggak, artinya dari PHKT atau dari bukan, Pak. Jadi ini lapangan memang dimiliki oleh Indosino. Jadi lapangan Indosino. Tapi nanti kita supaya produksinya cost-nya tidak begitu mahal, itu tie-in ke jaringan pipa gas Pertamina yang sudah ada. Seperti itu. Jadi tidak harus pasang pipa bawah laut lagi menyeberang Teluk Balikpapan, tapi langsung yang pipa yang sudah ada kita masukin gas kita ke situ untuk kemudian kita alirkan ke Pertamina pengolahan di sini. Seperti itu. Artinya Tribunner, kita masih punya harapan cukup besar. Sekali lagi bahwa migas itu tidak hanya bicara soal DBH, tapi multifaktor, Pak ya. Multifaktor. Mungkin bisa jelaskan juga, Pak, bahwa selama ini kan kontribusi perusahaan K3S, Pertamina dan sebagainya mungkin sebawah naungan SK Migas. Apa aja sih, Pak? Selain tadi, Pak, tentu DBH. Nah, sekarang kan dulu kalau saya ada namanya participant interest, PI, Pak, 10% itu. Betul. Itu seperti apa mungkin? Saat ini gitu. Yang sudah realisasi di sini itu adalah di Pertamina Hulu Mahakam, PI 10%. Dengan negara lah ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, nama BUMD-nya itu MMP. Terus kemudian tentu dia share dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kabupaten penghasil. Nah, terus kemudian kita juga sedang kerjakan yang untuk hulu Sanga-Sanga, Pak. Pertamina Hulu Sanga-Sanga juga untuk PI-nya di Kalimantan Utara. Baru saja tanda tangan PI-nya sudah oke antara Pertamina dengan BUMD Provinsi Kalimantan Utara. Sudah terjadi. Nah, kalau di Sulawesi itu ada namanya JOB Tomori yang kontrak barunya akan mulai di tahun 2027. Itu juga sudah dibicarakan tentang rencana mereka akan dapatkan partisipasi interest bagi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai. Jadi sedang kita kerjakan semuanya. Nah, kita mengharapkan ini. Jadi kalau produksinya bagus, tambah kan BUMD juga dapat bagus, Pak. Nah, jadi semuanya harus mendukung ini. Jadi daerah itu penghasilannya yang pertama memang dari dana bagi hasil. Tapi kan ada yang penghasilan langsung, Pak. Dari hasil sahamnya dia yang didapatkan dari perusahaan minyak. Yang 10% tadi. 10% tadi. Ya, jadi itu. Terus kemudian belum lagi dari sisi keikutsertaan pemerintah di daerah, perusahaan-perusahaan di daerah yang menjadi bagian daripada kontraktornya perusahaan-perusahaan minyak ini. Itu banyak sekali, Pak. Di sini itu ratusan perusahaan lokal yang sudah menjadi bagian daripada vendor kita. Baru saja bulan lalu kami selesai melakukan kegiatan namanya sosialisasi tentang CIVD, Pak. CIVD itu Centralized Integrated Vendor Database. Jadi kalau dia bisa memenuhi syarat mendaftar di CIVD ini, itu dia bisa ikut tender di seluruh perusahaan minyak di seluruh Indonesia, Pak. Terconnecting secara online Terconnecting. Nah, kita bantu teman-teman di Kalimantan Timur ini, kita kerjasama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha, kita undang para pengusahanya, terus kita edukasi, kita sosialisasikan. Terus bersamaan juga kita undang perusahaan-perusahaan minyak, bawa komputer langsung ke situ, kemudian bawa ahli-ahlinya ke situ, lalu kemudian mereka mendaftar langsung. Langsung on-site, Pak. Jadi kita lakukan cukup advance, dan ini sudah tahun ketiga kita lakukan. Dan itu kan tidak hanya bergerak di sektor migas, tapi ada komponen-komponen lain
yang mendukung keberadaan perusahaan migas ini, Pak. Betul. Jadi dia seperti itu. Nah, kita juga sudah melakukan komunikasi dengan Bank Kaltim-Tara misalnya. Kita pastikan misalnya katakanlah setiap nanti ada PO mungkin dari perusahaan-perusahaan minyak ini diberikan kepada vendor lokal, mungkin Bank Kaltim-Tara sebagai bank pemberi pinjaman, sehingga teman-teman di daerah ini bisa melakukan proyek itu dengan modal dari Bank Kaltim-Tara yang tentunya mungkin skimnya akan didiskusikan secara spesifik seperti apa sehingga bisa membantu putra-putri daerah gitu ya, pengusaha-pengusaha daerah. Kita connecting, Pak. Nah, sehingga kalau dulu misalnya mengatakan ini kok dikerjakan semua orang-orang Jakarta, tidak. Bahkan sekarang dengan nilai tender 50 miliar itu bisa dilakukan di daerah. Seperti itu. Jadi punya kesempatan banyak. Nah, ini tergantung nih teman-teman kita di Kalimantan Timur ini atau Kalimantan Utara mau nggak ngambil kesempatan ini, ya gitu ya. Artinya harus bisa berkompetensi dengan pemodal atau perusahaan-perusahaan di luar Kalimantan juga. Betul, berkompetisi dan kemudian membekali diri dengan kemampuan-kemampuan yang diperlukan. Kalau tidak mengerti, tanyakan kami akan ajarkan supaya Anda ikut berpartisipasi. Jadi contoh misalnya di Samboja itu ada perusahaan yang dulu perusahaan kecil ya, supply kecil-kecilan. Sekarang ini dia sudah menjadi perusahaan besar, sudah ikut tender di PHR Rokan di Riau ya, sudah ikut tender di BP Indonesia di Papua, di Jawa. Itu asalnya dari Samboja. Artinya tidak untuk kemungkinan perusahaan di lokal pun bisa ya, karena dia ketika dia punya kemampuan di lokal, kan bekerja di industri minyak ini dimanapun sama, Pak. Sama. Syarat yang ditetapkan di Pulau Jawa, di Sumatera, di Papua sana, itu sama dengan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan yang ada di sini. Jadi prinsip dasarnya sama. Gitu. Jadi kalau dia mampu di sini, dia akan mampu di tempat lain. Nah, nggak ada modal kan? Nah, bicara nanti sama pemodalnya. Dari bank misalnya yang kira-kira bisa membantu orang-orang daerah ini bisa berkembang. Pak Ansari, terakhir mungkin bisa sampaikan ke Tribuner mengenai tadi, Pak, bahwa masa depan industri migas di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara seperti apa? Silakan, Pak. Nah, jadi saya pikir kita semuanya harus optimis bahwa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini adalah dua provinsi yang menyimpan potensi cadangan yang cukup besar. Kita SKK Migas bekerja sama dengan kontraktor-kontrak kerjasama untuk terus-menerus kita memberikan motivasi, memperkuat posisi mereka untuk melakukan terus-menerus kegiatan eksplorasi. Nah, sehingga dengan makin banyak kegiatan eksplorasi, makin besar harapan kita bahwa potensi cadangan migas ini bisa kita temukan, bisa kita angkat ke permukaan, kemudian kita bisa jual, kita bisa monetisasi, dan kemudian dari hasil ini akan menguntungkan semua pihak. Baik itu kepada pemerintah, masyarakat, dan kelompok-kelompok pengusaha lainnya yang bisa memanfaatkan dari kegiatan ini. Nah, karena itu kami berharap semua kita perlu mendukung kegiatan yang digalakkan oleh pemerintah ini. Dan mas sekali rekan-rekan media juga bantu kami untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan kepada publik bahwa mari kita dukung sehingga kesempatan ekonomi yang nanti bisa dihadirkan dari sisi hulu minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bisa kita rasakan bersama-sama. Ya, terima kasih. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Ansari Idris, bahwa Tribuner, bahwa migas masih menjadi harapan atau andalan untuk membangun Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan kalau lihat potensi yang disampaikan Pak Ansari Idris tadi, kita masih punya potensi yang cukup luar biasa, ada penemuan blok-blok baru, tetapi tentunya harapan kita masyarakat bisa bermanfaat lah kembali kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terima kasih Pak Ansari Idris, Kepala SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Kita jumpa lagi di Tribun Talkshow yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.